Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang pada channel YouTube saya. Bagi kalian yang sudah mengambil mata kuliah administrasi pendidikan sebelumnya, khususnya di PKK 3 dan 4, tentunya sudah tidak asing lagi dengan channel ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan terkhusus untuk kalian semuanya, saya ucapkan selamat telah memasuki semester 6. Jadi tanpa harus berbasa-basi panjang lebar, kita langsung saja kepada pokok pembahasan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu mata kuliah evaluasi pendidikan ini mata kuliah seperti apa sih? Jadi secara umumnya mata kuliah evaluasi pendidikan ini adalah uh, mata kuliah di mana kita mempelajari cara memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi pembelajaran yang akan kita lakukan pada praktik mengajar, bahkan hingga kita menjadi tenaga pendidik nantinya. Jadi, bagi kalian yang sudah membaca RPS yang telah saya bagikan sebelum saya membagikan link video ini, di dalamnya kita akan membahas secara rinci tentang kompetensi guru profesional, terus tentang peran evaluasi dalam pembelajaran, selanjutnya penilaian berbasis kelas, objek evaluasi hasil belajar, selanjutnya pengembangan tes hasil belajar, dan selanjutnya lagi ada tentang teknik asesmen autentik, konsep dasar asesmen berbasis High Order Thinking Skill atau HOTS. Terus yang terakhir itu ada cara-cara penyusunan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS. Jadi dalam mata kuliah ini kita tidak jauh dari membuat tes hasil belajar. Gitulah intinya. Jadi langsung saja masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu tentang guru profesional. Nah, pada guru profesional ini kita akan membahas yang pertama itu pengertian dan ciri-ciri guru profesional itu seperti apa? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesional itu diartikan pekerjaan atau kegiatan dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan, memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, jadi kalian itu bisa dikatakan profesional ketika kalian telah memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seperti yang ada di tulisan ini. Jadi kalian tinggal baca aja. Nah, selanjutnya, menurut Ketua Umum PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, Surya, dalam referensi yang ditulis oleh Supriya di tahun 1998, citra guru ideal atau profesional itu ketika guru sebagai tenaga pendidik itu memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki daya saing. Yang dimaksud dengan daya saing ini yaitu ketika guru tersebut mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dia mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain. Profesi lain yang dimaksud di sini bisa dikatakan dengan tenaga administrator misalnya, atau bahkan pengawas. Selanjutnya, memiliki etos kerja yang kuat, memiliki kepastian pengembangan jenjang karir, berjiwa profesional tinggi, memiliki kesejahteraan lahir dan batin, baik itu material ataupun non-material. Selanjutnya, visioner atau memiliki wawasan masa depan. Dan yang terakhir itu mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara terpadu.
Untuk selanjutnya, jadi dari beberapa sumber, kesimpulan dari guru profesional itu adalah dia memiliki pendidikan yang memadai, sertifikat kompetensi. Nah, ini akan kita bahas pada durasi berikutnya. Terus sertifikat pendidik atau pelatihan yang memadai. Selanjutnya memiliki akses mengikuti seminar pelatihan dan pendidikan, gaji memadai, kesejahteraan, penghargaan, dan akses terhadap teknologi informasi. Nah, selanjutnya, untuk lebih rinci lagi, guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru profesional itu wajib memiliki, yang pertama itu kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang dibuktikan dengan ijazah. Nah, jadi nanti kalian ketika lulus dari sekolah tinggi akademik kan akan memperoleh ijazah sebagai tanda bahwa kalian telah memenuhi salah satu kriteria untuk menjadi guru profesional. Selanjutnya, wajib memiliki 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama itu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini akan kita bahas pada durasi berikutnya. Selanjutnya, wajib memiliki sertifikat pendidik. Ini dibuktikan dengan proses pendidikan profesi atau PPG. Biasanya ini ditempuh setelah melewati pendidikan di S1, terus pengakuan oleh kampus, dan izin ya, ini maksudnya izin tertulis dan ujian kinerja. Selanjutnya, wajib memiliki kesehatan dari segi jasmani dan rohani. Kalau jasmani ini biasanya didapat dari surat keterangan dokter, dan rohani ini biasanya didapat dari tes kejiwaan. Itu nanti ada. Terus yang terakhir itu yang harus dimiliki oleh guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini sudah secara umum sekali, di mana tujuan pendidikan nasional ini bahkan disebutkan berulang-ulang pada pengerjaan administrasi kalian pada saat kalian sudah menjadi bagian dari pendidikan nantinya. Nah, berkaitan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional tadinya, seperti kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Apa sih ini maksudnya? Jadi yang pertama kali kita bahas itu adalah kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Setelah itu dia memahami peserta didiknya, seperti apa karakteristiknya. Setelah dia memahami peserta didik, dia harus bisa memahami tentang pengembangan kurikulum atau pembuatan administrasi berupa silabus dan semacamnya. Terus dia ahli dalam perancangan pembelajaran atau membuat RPP. Setelah dia bisa membuat RPP, dia bisa mengeksekusinya dengan baik, yang dibuktikan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Setelah itu dia bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal, dan setelah dia bisa menggunakan teknologi secara maksimal, dia bisa melakukan evaluasi hasil belajar yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dia bisa melakukan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi seperti itulah kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini dibuktikan dengan cara dia memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa pastinya, terus berperilaku baik, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, terus dia bisa mengevaluasi kinerja sendiri, dan dia juga bisa mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, itu
kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial, di mana seorang guru ini diharuskan dapat berkomunikasi secara lisan, tulisan, atau isyarat. Selanjutnya dia bisa menggunakan teknologi dan informasi secara fungsional. Nah, kan sekarang kan tidak jarang tuh guru memiliki akun Instagram, Telegram, TikTok, dan lainnya. Semuanya itu dimaksimalkan untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk yang lain-lain ya. Nah, selanjutnya dia bisa bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali. Selanjutnya dia dapat bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar. Jadi dia bisa bersahabat dengan masyarakat di sekitar. Selanjutnya yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kalau kompetensi profesional ini dia meliputi kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik atau mata pelajaran yang diampunya. Nah, nanti kan kalian kan outputnya ini diharapkan bisa menjadi pendidik atau guru agama Katolik. Disitulah kualifikasi akademik kalian adalah guru agama Katolik dan mata pelajarannya adalah PAK, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Jadi kalian nanti setelah lulus akan berkutat di sekitar situ saja. Itu menandakan pemenuhan kompetensi profesional. Selanjutnya berkaitan tentang kompetensi profesional lagi, dia bisa menguasai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Terus kalian juga diharapkan bisa menguasai kompetensi inti, kompetensi dasar dari mata pelajaran atau bidang yang kalian ampu nantinya. Ini sudah kita pelajari pada administrasi pendidikan dulu ya kalau masih ingat. Terus kemampuan mengembangkan materi pelajaran secara kreatif, artinya tidak monoton, tidak terpaku pada satu referensi saja, bisa mendapatkan inspirasi dari sumber-sumber lain. Terus juga dia memiliki kemampuan mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif serta memanfaatkan teknologi komunikasi. Jadi intinya yaitu harus menjadi guru yang kreatif dan inovatif agar bisa memenuhi keempat kompetensi ini. Nah, akhirnya sampai juga pada menit-menit terakhir dari video kali ini, yaitu kita membahas tentang standar pengelolaan pendidikan, bidang kurikulum, dan kegiatan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan masalah penilaian hasil belajar peserta didik, ditentukan bahwa sebelumnya mengapa ini kita bahas, karena pada mata kuliah kita, evaluasi pendidikan ini, materinya tidak jauh dari tes hasil belajar. Jadi ini saya cantumkan pada video kali ini. Yang pertama itu sekolah harus menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran dan membuat catatan keseluruhan berkaitan tentang kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu penilaian disosialisasikan kepada guru. Ini gunanya itu untuk sharing, di mana guru bisa mengetahui kompetensi dari masing-masing peserta didik, baik itu dalam pembelajaran di mata pelajaran lain. Nah, yang ketiga itu hasil penilaian ditinjau secara periodik. Ini gunanya agar guru itu mengetahui kemajuan apa saja yang dialami oleh peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Nah, yang keempat, sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi evaluasi. Dan yang kelima, guru mengembalikan hasil kerja siswa yang dinilai. Ini gunanya agar siswa dapat melakukan evaluasi diri terkait mereka dalam sebuah pembelajaran kurangnya di mana sih? Nah, terus yang harus diperbaiki yang mana? Nah, seperti itu. Jadi, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk menyimak. Saya sarankan jangan hanya terpaku pada materi yang saya paparkan pada video ini. Eksplorasilah dari referensi lain agar wawasan kalian juga meningkat. Nah,
Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap semangat pada kondisi pembelajaran jarak jauh ini. Jangan pernah putus asa atau mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti mata kuliah, karena alasan itu lebih baik diganti dengan solusi. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Selamat siang, salam sejahtera.